Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Di tengah kebun karet, berdiri sebuah rumah panggung yang atapnya terbuat dari rumbia, dindingnya bilik bambu, dan lantainya terbuat dari papan kayu. Tidak ada listrik yang dialirkan ke rumah tersebut. Setiap malam, penghuninya hanya menggunakan lampu canting sebagai penerang. Hanya ada satu rumah di sana yang dihuni oleh seorang pekerja perkebunan karet beserta istrinya. Malam itu, seekor anjing hitam sedang tidur nyenyak di kolong rumah panggung itu. Namun tidurnya terusik saat mendengar suara jerita Nurima, wanita yang sedang hamil besar. Jamal sang suami langsung panik. Dia tahu kalau istrinya akan melahirkan. Terlalu beresiko kalau dia membawa sang istri menuju ke perkampungan. Dan satu-satunya cara adalah menjemput sang bidan dan membawanya ke rumah. "Bertahanlah dek, aku mau cari bidan dulu." Jamal membaringkan istrinya di atas kasur butut yang sudah banyak tambalan. Nurima tidak bisa berkata apapun. Perutnya masih terasa perih seperti ditusuk puluhan pedang hingga menembus ulu hati. Air mata hangat menetes sedikit demi sedikit membasahi pipinya. Dia hanya memandangi Jamal yang pergi meninggalkannya. Lengan Nurima perlahan terangkat, menggapai-gapai ke arah pintu, meminta agar Jamal tidak pergi. Nurima ditinggalkan sendirian hanya ditemani lampu cantik dan suara jangkrik yang bersautan dengan erangan Nurima. Jamal menyalakan mesin motor bebeknya. Ditancaplah gas menerobos jalan setapak yang licin karena tadi sore hujan turun dengan sangat lebat. Motor keluaran tahun 2002 itu menerjang semak yang menjuntai di sisi jalan setapak. Kedua kaki Jamal harus menahan motor itu kalau sesekali ban belakangnya tergelincir. Akhirnya setelah beberapa saat, motor Jamal pun tiba di jalan aspal menuju perkampungan. Jalanannya sepi, membentang pohon-pohon karet di pinggir jalan. Tidak ada satu rumah warga yang dapat dijumpai di sana. Jangan harap ada lampu jalan, karena di sana hanya ada cahaya lampu motor Jamal dan cahaya bulan yang temaram. Jamal pun kemudian ngebut. Tubuhnya menggigil karena hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek selutut. Rambutnya yang ikal berayun-ayun diterpa sebuah angin. Sesekali dia mengusap kumis tebalnya. Matanya memicing. Dia fokus memperhatikan jalan yang ada di depannya. Dan dari kejauhan, cahaya motornya menyinari sesosok wanita yang berbaring di tengah jalan. Jamal mengerutkan dahi. Dia heran kenapa ada wanita tiduran di tengah jalan. Motor yang Jamal kendarai perlahan melambat dan akhirnya berhenti di depan wanita itu. Jamal turun dari motor, perlahan mendekati wanita tersebut dengan hati-hati. Namun tanpa Jamal duga, dari balik pepohonan muncul 3 orang lelaki berbadan besar. Mereka semua membawa parang dan menghampiri si Jamal. "Mana kunci motormu?" Abe mengancungkan parang ke arah Jamal. "Jangan, saya mohon. Saya juga orang Lampung, jangan begal saya. Istri saya mau melahirkan dan saya harus segera jemput bidan." Jamal mengangkat tangannya, enggan menyerahkan kunci motor itu. Abe lalu melirik ke temannya, memberi sebuah isyarat. 2 orang dari mereka memegangi tubuh Jamal. Jelas saja Jamal berontak. Dia menendang salah satu dari mereka dengan keras. Wanita yang tadi terbaring di jalanan kini malah merampas kunci motor dari kantong celana Jamal. Karena jengkel melihat tingkah Jamal, Abe menusukkan parang tepat ke perut lelaki itu. Darah keluar dari mulut Jamal, matanya melotot. Dia pun tersungkur, kepalanya membentur aspal. Kedua tangannya memegangi parang yang menancap di perutnya hingga menembus ke punggung. Darah mengalir perlahan dari perutnya membasahi aspal yang sangat dingin. Abe berboncengan dengan wanita tadi, membawa motor Jamal, sedangkan 2 orang lainnya mengeluarkan motor milik mereka yang disembunyikan di semak-semak pinggir jalan. Sekarang nyawa Jamal ada di tenggorokan, napasnya satu-satu, hingga pada akhirnya dia tewas dengan kondisi menyedihkan. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintas. Jamal seperti hewan yang dibunuh dan dibiarkan begitu saja di tengah jalan. Sementara itu di rumah panggung, Nurima tidak berhenti mengerang. Dia berusaha untuk mengeluarkan jabang bayi dari dalam perutnya, tapi usahanya sia-sia.
Bayi itu tetap tidak mau keluar. Nurima menangis, dia hampir kehabisan tenaga. Saat Nurima sedang berjuang, tiba-tiba terdengar suara lantai papan berderit. Ada langkah kaki yang mendekat. Nuriman yang sudah kewalahan menahan rasa sakit berusaha melirik ke arah pintu kamar. Di sana muncul Jamal, suami yang dia tunggu-tunggu. Namun anehnya, Nurima tidak mendengar suara motor yang datang, tapi suaminya itu sudah ada di kamar dan tanpa membawa ibu bidan. Tanpa berkata apapun, Jamal membantu istrinya melahirkan. Dipijatnya perut Nurima perlahan. Nurima pun mengeluarkan semua sisa tenaganya, mendorong jabang bayi agar cepat keluar. Dan selang beberapa saat kemudian, terdengarlah suara tangisan dari bayi. Bayi itu lahir dengan sehat. Wajah Nurima penuh keringat, matanya sayup. Dia menatap langit-langit kamar. Bayi yang baru lahir itu langsung digendong oleh Jamal. Tali ari-arinya menjuntai belum dipotong. Jamal mendekat ke jendela kamar sambil menimang-nimang bayi yang terus menangis. Jendela kamarnya dibuka. Nurima menoleh ke arah suaminya yang sedari tadi tidak berkata apapun. Lelaki itu mendongak ke langit malam. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sosok wanita berambut panjang dan mengenakan baju putih. Dia terbang melesat melalui jendela kamarnya sambil tertawa cekikikan membawa si cabang bayi. Sontak Nurima pun langsung berteriak memanggil anaknya. Lengannya mencoba menggapai ke arah jendela, namun sia-sia. Perkebunan karet tempat Jamal bekerja memanglah tempat yang angker. Pemilik perkebunan sudah berkali-kali mengganti pegawainya lantaran mereka tidak sanggup menghadapi gangguan makhluk halus yang mereka sebut jurik. Namun lain halnya dengan Jamal. Demi menghidupi istrinya, dia memberanikan diri bekerja di perkebunan tersebut. Si pemilik perkebunan memang menyediakan tempat tinggal berupa rumah panggung. Di belakang rumah itu ada sebuah sumur yang airnya harus ditimba secara manual. Sudah 1 tahun Jamal dan istrinya tinggal di sana. Memang terkadang ada saja gangguan makhluk halus yang mengusik rumah mereka. Jamal juga pernah mendengar suara wanita menangis tengah malam dan juga suara lelaki yang meminta tolong. Dia bahkan pernah melihat langsung penampakan jurik. Wujudnya menyerupai wanita berambut panjang dan juga berjubah putih. Tapi Jamal dan Nurima sudah terbiasa dengan semua itu. Satu hal yang mereka tahu, kalau jurik itu sudah lama mengincar jabang bayinya Nurima. Dari semenjak dia hamil, jurik itu selalu mengintainya. Setiap malam, bahkan dia sampai hinggap di atap rumahnya Nurima. Saat Jamal pergi meninggalkan istrinya, itu adalah kesempatan jurik untuk menculik sang bayi. Entah akan apa diapakan bayi itu. Yang jelas sekarang Nurima terkapar tidak sadarkan diri di atas kasur bututnya. Bokongnya basah oleh air ketuban yang bercampur dengan darah. Itu adalah malam yang berat bagi Nurima. Dia harus kehilangan bayinya sekaligus juga dengan suaminya. Jendela kamarnya terbuka lebar, angin malam masuk ke dalam kamarnya menyapu anak rambut Nurima. Lampu canting berayun, tertiup angin lalu padam. Ruangan itu pun seketika gelap gulita. Dari ruang tamu terdengar langkah kaki berlarian seperti anak-anak kecil yang sedang bermain. Pintu kamar Nurima berderit. Ada seorang yang kembali membuka pintu. 2 tuyul melongokkan kepalanya dari balik pintu. Hidungnya mengendus-ngendus. Mereka tertawa kecil. Giginya yang tajam seperti gergaji terlihat sangat jelas. Mereka masuk ke dalam kamar, lalu dengan lahap menjilati darah kental yang berada di selangkangan Nurima. Tidak sampai di situ, tuyul itu juga menggerayangi tubuh Nurima. Mereka menghisap darah melalui dada Nurima. Perlahan mata Nurima terbuka, sekelilingnya gelap. Dia berteriak saat merasakan ada sesuatu yang menggerayangi tubuhnya. 2 tuyul itu langsung berhamburan melompat keluar dari jendela. Mulutnya penuh dengan bercak darah. Dada Nurima terluka sangat parah. Darah tidak berhenti mengucur. Dia bisa-bisa mati karena pendarahan. Sedangkan di tengah jalan, Jamal terkapar tewas. Belum ada satu kendaraan pun yang melintas di sana. Mereka pasti sudah tahu kalau jalur ini adalah jalur merah yang rawan pembegalan. Hal itu memang benar.
Setidaknya dalam 1 bulan ada 1 kasus pembegalan di sana. Dari kejauhan, seekor anjing mendekat ke arah mayat si Jamal. Mungkin saja dia mencium bau amis. Anjing itu menjilati rambut Jamal lalu menggonggong di tengah malam itu. Namun, tak ada seorang pun yang mendengarnya. Dan anjing itu pun pergi meninggalkan mayat Jamal. Singkat cerita, keesokan paginya, 3 teman AB yang membantu aksinya semalam berkumpul di beranda rumah AB. Mereka disuguhkan kopi hitam dan juga sepiring pisang goreng. Motor hasil pembegalan semalam terparkir di depan rumahnya. "Motor tua, Be," kata si Lala. "Ya mau gimana lagi, kita dapatnya cuma motor itu. Sekarang udah jarang banget orang yang lewat di sana," ucapnya disauti dengan anggukan dari 2 rekannya. "Kita jual hari ini aja sekalian," tambah AB, mulutnya masih mengunyah pisang goreng. "Dan mungkin palingan lakunya cuma 2 juta. Gak apa-apalah, lumayan kan uangnya buat kita pesta." Tidak lama kemudian, suara motor sport terdengar mendekat. AB dan teman-temannya berdiri. Seorang lelaki tampan dan berkulit putih turun dari motor tersebut. "Wih, gila keren banget kak motornya," sambut AB pada Iwan, kakak kandungnya sendiri. "Iya jelas dong." "Ngebegal di mana?" tanya Lala sambil tersenyum. "Biasalah, di jalan arah ke kota." "Berapa orang ngebegalnya, Wan?" tanya teman AB. "Gue doang sendirian." Sontak mereka semua pun bertepuk tangan mendengar penuturan dari si Iwan. "Yang punya motornya lo apain kak?" Iwan kemudian membentuk jarinya seperti pistol lalu mendekatkan jari itu ke kepalanya sendiri. "Wih, praktis banget ya," timbal salah satu teman Iwan. "Ya iyalah, ngapain ribet-ribet, yang penting kan dia mati dan motornya jadi milik kita." "Oh iya, gue juga punya kerjaan bagus buat kalian." "Kerja bagus? Apa itu kak?" "Ngerampok, gue punya target rumah orang kaya." "Wah, kalau ketangkep bisa mati kami kak." AB seperti akan menolak tawaran kakaknya. "Kalian tenang aja, rumah ini aman dan jauh dari perkampungan." Iwan meyakinkan mereka. AB dan teman-temannya terlihat seperti sedang mempertimbangkan tawaran Iwan. Boleh deh kak, tapi dijamin aman kan?" AB akhirnya mengiyakan ajakan kakaknya, sementara temannya hanya manut saja. Kampung tempat tinggal AB memang terkenal sebagai kampung begal. Ada segelintir warganya yang berprofesi sebagai pembegal motor. Itu semua mereka lakukan karena urusan perut. Sudah ada beberapa orang yang masuk penjara, bahkan ada juga yang mati dibakar massa saat beraksi. Tapi AB dan kakaknya sudah sangat ahli. Aksi mereka selalu berjalan dengan baik. Bahkan polisi belum bisa membongkar kejahatan mereka. Sementara itu, di pagi yang sama, banyak orang berkerumun mengelilingi mayat Jamal. Salah satu dari mereka merupakan teman dekat si Jamal, tapi dia tidak berani menyentuh mayatnya karena takut disalahkan. Dari kejauhan kemudian terdengar suara sirene mobil polisi yang mendekat. AKBP Ferdi dan 2 anak buahnya turun dari mobil. Kerumunan seketika terbelah. Mereka memberikan jalan untuk para polisi tersebut. Ferdi mengenakan sarung tangan silikon. Dia menyentuh parang yang masih tertancap di perut Jamal. Dilihatnya pada gagang parang tersebut ada sebuah nama. "Api," ucap Ferdi pelan. Ferdi kemudian bangkit lalu menoleh pada anak buahnya. "Semuanya bersiap, kita berburu malam ini," kata Ferdi, tatapannya tajam dan juga penuh dendam. Di waktu yang lain, teman-teman AB tiba-tiba berubah pikiran. Mereka tidak berani kalau harus merampok rumah karena terlalu beresiko. Akhirnya hanya AB dan Iwan saja yang beraksi. Tengah malam mereka berdua berangkat dari rumah dengan menggunakan motor sport. Rumah yang menjadi target perampokan, lokasinya cukup jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Mereka melewati pasar tradisional yang sudah tutup, jalan raya lengang, dan ruko-ruko yang di depannya dijadikan tempat mangkal para pelacur. Saat memasuki perumahan, Iwan memperlambat laju motornya. Dan tepat di belakang rumah mewah bercat putih, mereka menghentikan motor lalu kemudian turun. Keduanya mengenakan topeng badut, menggendong tas hitam dan juga berpakaian serba hitam. Pagar tembok belakang rumah itu cukup lumayan tinggi.
Tapi Iwan sudah membawa tali yang ujungnya diberi pengait. Dia lemparkan tali tersebut ke dinding. Setelah tali itu tersangkut dengan kuat, satu persatu mereka memanjat dinding lalu mengendap ke pintu belakang rumah. Abe mengeluarkan linggis pendek dari dalam tasnya untuk mencongkel pintu. Perlahan tanpa terdengar si pemilik rumah, pintu berhasil mereka congkel. Mereka lalu masuk ke dapur. Di sana gelap, lampunya sudah dimatikan oleh si pemilik rumah. Abe sedia golok di tangan kanannya, sementara Iwan menggenggam pistol, senjata favoritnya. Saat mereka sedang mengendap-endap, terdengar suara langkah kaki dari atas tangga. Lampu pun seketika dinyalakan, muncul seorang pembantu menuruni anak tangga. Iwan dan Abe bersembunyi di balik dinding. Abe kemudian membekap wanita itu dengan tisu yang sudah dibasahi dengan cairan obat bius. Sontak saja wanita itu pingsan dalam beberapa detik tanpa ada perlawanan sedikit pun. Abe dan Iwan kemudian masuk ke dalam kamar. Nampaklah sepasang suami istri yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba langsung terbangun. Mereka panik lalu mengangkat lengan saat Iwan menodongkan pistol ke arah mereka. Abe mengikat kedua kaki dan lengan mereka, juga melakban mulut mereka. Dengan leluasa, mereka menjarah seisi rumah, menggeledah lemari, berampas barang-barang berharga. Mereka menemukan uang tunai entah berapa jumlahnya, yang jelas uang itu sangatlah begitu banyak. Uang itu dibungkus dengan amplop coklat. Iwan dan Abe pun tersenyum senang melihat uang itu. Setelah tas mereka penuh, mereka bergegas kabur sebelum warga mengetahuinya. Iwan dan Abe berhasil keluar dari rumah tersebut, lalu memanjat kembali pagar belakang. Sayangnya, aksi mereka terpergok seorang lelaki yang sedang ronda. Dia langsung berteriak membuat Abe dan Iwan langsung panik. Tanpa ragu, Iwan menembakkan pistolnya ke arah lelaki itu. Peluru pun menembus dada kirinya. Lelaki itu pun tewas seketika. Kemudian Iwan mencoba menyalakan motornya. Sialnya, motor itu tidak mau menyala. Segerombolan anak muda kemudian langsung berlari menghampiri mereka dengan membawa batu dan kayu. Anak-anak muda itu berteriak sehingga membangunkan warga lainnya yang sedang tidur nyenyak. "Gimana ini, Kak?" Abe melirik kakaknya. "Berpencarlah." Sontak mereka berdua pun meninggalkan motor itu. Iwan berlari ke arah barat sedangkan Abe ke arah timur. Dan sebelum kabur, Iwan sempat menembakkan peluru terakhirnya ke arah gerombolan warga. Satu orang tertembak di bagian kakinya. Bukannya takut, warga malah semakin geram dan menyerbu si Iwan. Hanya 3 orang yang mengejar Abe, sementara sisanya mengejar Iwan. Mereka sangat marah pada Iwan. Abe termasuk yang paling beruntung. Dia berhasil sembunyi di gorong-gorong pinggir jalan. Tidak ada warga yang menemukan persembunyiannya. Dan yang paling sial adalah Iwan. Dia tertangkap oleh warga. "Bangsat kau!" Seorang lelaki berperut buncit memukul kepala Iwan dengan pentungan hingga bocor. Darah membasahi rambut Iwan. Dia berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Tidak sampai di situ, pakaian Iwan dilucuti. Dia hanya mengenakan celana dalam. Warga juga mengikat lengan dan kakinya. Iwan kemudian dipukuli dengan kayu. Wajahnya bonyok, bibirnya pecah, bahkan mengeluarkan darah yang begitu banyak. "Kalian semua, awas, menjauhlah dari lelaki itu," ucap seorang lelaki berjaket merah yang membawa sebotol bensin lalu mengguyurkan ke tubuhnya si Iwan. Kemudian dia pun menyalakan korek api. "Iya betul, bakar saja dia," sorak-sorak suara warga dengan nada penuh kebencian. Jangan." Suara parau keluar dari tenggorokan si Iwan. Batang korek yang sudah menyala itu langsung dilemparkan ke tubuh Iwan. Seketika api membakar tubuhnya. Iwan seperti cacing mengamuk kesakitan sambil berteriak. Tidak ada satupun yang kasihan kepadanya. Mereka tersenyum puas melihat Iwan tewas dibakar hidup-hidup. Dan dari kejauhan, Abe mengintip diam-diam. Dia menangis melihat kakaknya sudah tewas. Abe akan selalu ingat wajah orang yang membakar kakaknya itu. Dia berjanji akan membunuhnya dengan sadis seperti yang apa dia lakukan pada kakaknya. Lain halnya yang terjadi di tengah perkebunan karet. Nurima sedang berkabung atas meninggalnya si Jamal, yakni suaminya. Jasad Jamal dikuburkan di belakang rumah panggung. Nurima sang istri tidak mau meninggalkan perkebunan itu. Dia ingin menggantikan suaminya bekerja di sana.
Setiap menjelang malam, Nurima menaburkan kembang di atas kuburan suaminya sambil menangis. Seperti yang ia lakukan malam ini dengan hanya diterangi lampu canting. Dia berziarah ke makam si Jamal. Tak ada doa yang dirapalkan Nurima. Dia hanya menangis dan menumpahkan kekesalannya. Nurima. Tiba-tiba suara seorang lelaki mengagetkan dirinya. Ia langsung menoleh ke belakang, tapi dia tidak mendapati siapapun. Dia hanya melihat pohon-pohon karet yang berjajar. Nurima pun bangkit. Dia menyeka air matanya yang membasahi pipi, kemudian melangkah perlahan ke arah jajaran pohon karet. Nurima. Suara itu kembali terdengar dari atas. Nurima mendongak. Lampu yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Dia terkejut bukan main saat melihat Jamal sedang duduk di dahan pohon karet sambil tersenyum memandanginya. Mas Jamal, ucap Nurima sambil mengerutkan dahinya. Nurima mendongak ke atas dahan pohon dalam keadaan masih bingung apakah suaminya hidup kembali. Namun saat Nurima akan memanggil Jamal untuk kedua kalinya, lelaki itu malah terbang menembus dahan-dahan pohon yang rindang lalu hilang begitu saja. Kamu rindu suamimu? Tiba-tiba suara seorang nenek-nenek mengagetkan Nurima. Dia pun membalikkan badannya. Sekitar 2 meter dari tempat Nurima berdiri, ada seorang nenek yang punggungnya sudah bungkuk. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh dan sarung kain batik yang motifnya sudah pudar. Tangan kanannya menggenggam tongkat untuk menopang tubuh. Nurima melangkah mundur, dia ketakutan. Yang dia tahu di perkebunan ini hanya ada dia yang bermukim. Nurima tidak pernah melihat nenek itu sebelumnya. Siapa kamu? Nurima bersandar pada batang pohon. Nenek itu terkekeh, giginya yang sudah hitam semua terlihat jelas disinari cahaya lampu cantingnya. Aku adalah Mbok Mariati, penghuni perkebunan karet ini. Penghuni? Anakmu itu sudah digondol oleh curi. Dari mana kamu tahu? Sudah aku bilang, aku adalah penghuni perkebunan karet ini, ucap Mbok Mariati, melangkah perlahan mendekati Nurima. Tanpa memperdulikan ucapan nenek itu, Nurima lari ke rumahnya. Dia mengunci pintu belakang. Napasnya terengah. Perlahan dia mengintip kembali nenek itu dari celah pintu. Namun anehnya nenek tersebut hilang entah kemana. Bukankah kamu rindu dengan suamimu? Tiba-tiba Mbok Mariati sudah ada di belakang Nurima. Jelas saja Nurima berteriak kaget sekaligus ketakutan. Aku mohon jangan ganggu aku. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku justru malah ingin membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu, Nek. Apakah kamu sudah tahu kalau anakmu itu sebenarnya masih hidup? Nurima terkejut. Dia menatap nenek itu dengan serius. Masih hidup? Lalu di mana anak saya sekarang, Nek? Nenek itu malah terkekeh lagi dan kali ini dia mendekati Nurima. Ikutlah denganku kalau kamu ingin melihat anakmu. Nurima menurut saja. Ia penasaran apakah ucapan Mbok Mariati itu benar kalau anaknya masih hidup. Mbok Mariati kemudian melangkah menuju pintu depan. Nurima meraih lampu cantik yang digantungkan pada dinding bilik dan juga korek api. Ia lalu mengikuti nenek tua itu. Mereka berdua berjalan memasuki perkebunan karet yang gelap. Hanya cahaya lampu cantik Nurima yang menjadi penerang. Mereka lalu melewati sungai kecil yang dalamnya hanya sebetis Nurima. Kita mau kemana, Mbok? Ikuti saja, sebentar lagi kita akan sampai. 1 jam berlalu tapi mereka belum juga sampai. Kedua kaki Nurima rasanya tidak sanggup lagi melangkah. Dia ingin berhenti sejenak untuk istirahat. Mbok, boleh kita berhenti dulu? Jangan, soalnya ada yang mengikuti kita dari belakang, kata Mbok Mariati sambil terus berjalan. Dan jangan menoleh ke arah belakang, timpal Mbok Mariati membentak. Dari tadi sebenarnya Nurima mendengar suara langkah kaki dari belakangnya, tapi dia tidak berani untuk menoleh. Dengan tergesa dia melangkah menyeimbangi Mbok Mariati. Dan kali ini Nurima sudah melewati perbatasan kebun karet dan masuk ke dalam hutan. Beberapa kali dia harus menyalakan lampu cantiknya yang sering padam karena tertiup angin.
Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gua. Tampaknya gua itu tidak pernah terjamah oleh manusia. Tumbuhan liar menjuntai menutupi lubang gua. Di sekelilingnya rumput liar tumbuh dengan subur. Bo Mariyati menyingkirkan rerumputan yang menghalangi mulut gua. Mereka pun masuk perlahan. Dan betapa terkejutnya Nurima saat melihat wujud Jurik dengan sangat jelas. Wujudnya seperti kuntilanak. Makhluk itu sedang berdiri di atas batu sambil menggendong bayinya Nurima. Bayi itu terlihat bergerak-gerak. Dia benar-benar masih hidup. Nurima mendekat lalu berucap, "Anakku." Baru saja beberapa langkah, dia mendengar sebuah batu yang bergeser menutup lubang gua. Nurima panik. Dia pun berteriak minta tolong, menoleh ke sekelilingnya, tapi Mbok Mariyati sudah menghilang entah kemana. Sosok Jurik itu melayang perlahan mendekati Nurima sambil membawa jabang bayi. Nurima pun terperangkap di dalam gua dan tidak bisa keluar. Sementara itu, di lain waktu, Abe berkabung atas kematian kakaknya. Jasad Iwan diantar ke rumah dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya gosong, tubuhnya hanya menyisakan tulang dan daging yang meleleh. Semua keluarga Iwan berkumpul. Mereka menangis melihat nasib Iwan yang mati dengan mengenaskan seperti itu. Saat itu banyak orang yang melayat ke rumah Abe. Tapi di antara orang-orang itu, ada seorang wanita yang menarik perhatian si Abe. Dia adalah Mirna, seorang gadis tetangga kampungnya Abe. Baru kali ini dia melihat gadis itu. Dia sangat cantik membuat Abe jatuh cinta pada pandangan pertama. Abe memang tidak suka berbasa-basi. Dia jatuh cinta pada Mirna dan langsung mendatangi rumahnya. Abe bermaksud ingin menikahi si Mirna. Namun tidak semudah itu untuk meluluhkan hati Mirna. Sudah banyak orang yang datang ke rumah gadis itu, tapi semuanya tidak sanggup memenuhi mahar yang dipinta. "Aku bisa saja menikah denganmu, tapi aku minta mahar 30 ekor kerbau." Abe terkejut mendengar syarat mahar yang dipinta oleh Mirna. Namun tanpa pikir panjang, Abe malah menyanggupi permintaan tersebut. Ia meminta waktu 1 bulan untuk mendapatkan 30 ekor kerbau. Abe berjanji akan memenuhi apa yang dipinta wanita itu. Iya, jelas saja Abe mengandalkan kemampuan begalnya. Satu-satunya cara untuk memenuhi syarat itu adalah dengan mencuri kerbau. Abe tahu itu bukanlah hal yang mudah, tapi dia yakin bisa mendapatkan 30 kerbau itu dalam waktu sebulan. Tidak mungkin Abe beraksi sendiri, dan dia sudah membujuk beberapa temannya. Namun tidak ada satupun yang mau membantu bekerja sama dengan si Abe. Urusan mencuri kerbau memanglah lebih sulit ketimbang membegal motor di jalanan. Sudah banyak kasusnya para pencuri kerbau yang mati dibacok oleh warga. "Ayolah Obi, bantu gue. Kita bagi 2 hasilnya. Curi 2 setiap kandang, 1 kerbau buat lo dan 1-nya buat gue," ucap Abe yang kala itu mengunjungi rumah temannya yang juga seorang begal. "Berat bos, maling kerbau gampang ketangkep, bisa tewas kita. Kenapa nggak begal motor aja sih?" ucap Obi sambil menyuguhkan kopi pada Abe. "Gue lagi butuh kerbau buat lamar si Mirna." "Iya kan lu juga bisa jual motornya terus beli kerbau, gimana sih Be?" "Iya tapi dia mintanya 30 ekor. Wah, bangsat, banyak banget. Gak mungkin Be, lu gak mungkin akan bisa dapetin kerbau sebanyak itu. Si Mirna itu jelas nolak lu dengan ngasih syarat yang berat. Mending lu cari cewek lain aja." Obi menyalakan rokok. Dia hanya mengenakan kaos singlet sehingga tato macan di dadanya terlihat. "Gak bisa bro, gue cinta banget sama dia, ayolah bantu gue." Obi menengadah seperti sedang berpikir, lalu mengepulkan asap rokoknya. "Gue bisa bantu lu tapi cuma sekali aja ya. Seterusnya lu urus sendiri." "Ya udah nggak apa-apa." "Lalu udah ada target belum?" "Udah Bi, besok malam kita langsung berangkat." Singkat waktu, esok harinya, Abe menyewa mobil truk. Mereka berdua berangkat ke sebuah perkampungan yang jauh dari tempat mereka tinggal. Dia tahu ada orang yang punya banyak kerbau di kampung tersebut. Kebetulan kandangnya berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Setibanya di sana, Abe memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke perkebunan sawit sambil membawa senter sebagai penerang. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara lenguh para kerbau. "Nah, itu dia di sana kandangnya." Abe menuju ke arah barat. Mereka berdua membawa golok dan tali tampar untuk mengikat kerbau di bak mobil.
Setelah berjalan beberapa menit, terlihat api unggun menyala di depan kandang kerbau itu. Pintu kandang didobrak menggunakan golok. Abe menyorotkan senter ke arah komplotan kerbau itu. "Ambil yang besar," desis Obi yang menjaga dari luar kandang. Abe pun mengikatkan tali pada kedua leher kerbau berbadan jumbo. Dia melemparkan ujung tali itu ke arah Obi kemudian ditarik perlahan. Sekitar 30 meter dari kandang kerbau itu, seorang lelaki berteriak sambil mengacukan golok ke arah mereka berdua. "Bangsat kau maling!" Itu pemilik kerbau. Setiap malam dia memang selalu memeriksa kandangnya. Hal itu tidak diperhitungkan Abe sebelumnya. "Abe, cepat kau bawa kerbau ini ke mobil, biar ku yang hadapin dia," suruh si Obi. Dengan ragu-ragu, Abe menyeret kerbau itu. Dia mengkhawatirkan temannya, tapi ide Obi itu ada benarnya. Lebih baik kerbaunya dibawa ke mobil dulu. Obi berlari ke arah lelaki pemilik kerbau. Dia menyabetkan golok itu ke wajahnya, tapi meleset. Si pemilik kerbau kini berada di belakang Obi. Giliran dia yang menghantamkan goloknya tepat di punggung sang Obi. Darah muncrat, Obi tersungkur. Sebelum si pemilik kerbau mengajarnya kembali, Obi lebih dulu melempar golok ke wajah lelaki itu. Namun lagi-lagi golok itu melesat dan hanya mengenai pundaknya saja. "Mati kau!" teriak pemilik kerbau sambil menghantamkan golok ke tubuh Obi. Obi berhasil menghindar. Dia bangkit dan berlari menjauh dari sana. Si pemilik kerbau menoleh ke arah jalan, tapi mobil truk yang mengangkut kerbau sudah pergi. Dia kemudian lari mengejar Obi yang kabur ke arah perkampungan. Sontak saja si pemilik kerbau langsung berteriak maling kepada si Obi. Dan bodohnya Obi, dia malah masuk ke perkampungan. Dia lalu disergap oleh puluhan warga yang terbangun karena teriakan maling yang diteriakan oleh si pemilik kerbau tadi. Obi dipukuli dan ditelanjangi seperti binatang. "Jangan dibunuh," kata si pemilik kerbau. "Kita tanyai di mana temannya yang satu lagi." Obi yang sudah babak belur malah tertawa meremehkan. Dia malah meludah ke muka si pemilik kerbau. "Cih, sampai gue mati pun gak bakal gue kasih tahu." Jelas saja kelakuan Obi memantik amarah para warga. Dia kembali dipukuli dan salah seorang warga mengambil batu besar dan membanting ke kepala si Obi hingga kepalanya itu pecah. Tubuh Obi pun lunglai, darah keluar dari hidung dan juga mulutnya. Dia mati dengan keadaan mata melotot. Di lain waktu, dua rekan kau sudah tewas dan sekarang kamu mau mengajakku?" "Enggak, Be. Lagi pula tak banyak di daerah sini yang punya kerbau peliharaan." Abe lagi-lagi membujuk temannya agar mau membantunya mencari kerbau. "Kali ini kita curi kerbau di penangkaran, Bang." "Itu lebih berbahaya, Be. Penjagaan kandangnya banyak. Kenapa kau tidak cari kerbau liar saja?" "Aku sudah cari, sekarang jarang ada kerbau liar seperti itu. Ayolah Bang Ali, bantu aku. Kita bisa ajar para penjaga itu." "Abe, aku tidak bisa membantumu. Sekalipun kita berkelahi dengan para penjaga itu, kita pasti kalah. Aku tahu di penangkaran mereka bahkan punya senjata api." Ali menggelengkan kepala. "Ya udah, begini saja. Aku benar-benar tidak bisa membantumu, tapi aku bisa sarankan sesuatu kepadamu." "Saran apa itu, Bang?" "Kamu harus punya ilmu begal, Be." "Ilmu begal?" "Iya, ilmu begal. Kau pergilah ke Jawa, cari ilmu di sana. Dengan ilmu begal, tubuhmu akan kebal dan kau juga bisa menghilang. Badanmu akan bisa menjadi sangat kuat, Be. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu." "Lalu, Bang Ali sudah coba?" Abe menunjuk temannya itu. Ali meraih segelas teh panas selalu menyeruputnya. Mereka berdua sedang duduk di ruang tamu rumah Ali. "Abe, aku ini begal senior. Aku juga rekan kakakmu sudah lama. Dulu aku pernah punya ilmu begal. Tidak ada satupun yang bisa bunuh aku. Dikeroyok 20 orang pun aku masih bisa melawan dan mereka semua ku kalahkan." Ucapnya terpotong, dirinya menyeruput teh hangatnya kembali. "Sayangnya ilmu itu sekarang sudah hilang, Be." Lanjut Ali kemudian. "Kenapa hilang, Bang?" "Aku malas bertapa. Seharusnya setiap 1 tahun sekali aku harus bertapa." Mereka berdua kemudian terdiam sejenak. "Abi, dengarkan aku dulu. Kalau kau mau berhasil mencuri kerbau di penangkaran itu, pergilah ke Jawa dulu, carilah ilmu di sana." "Kira-kira berapa lama saya bisa menguasai ilmu itu, Bang?" 2 minggu, tapi bisa kurang.
Abe terlihat sedang berpikir. Dia memalingkan pandangannya dari Ali. Ya sudah, baiklah bang. Tapi alamatnya di mana ya bang? Balangandang. Di Balangandang, itu desa mati. Hanya ada Ki Bamantara, seorang dukun sakti yang tinggal di desa itu. Bergurulah padanya. Lalu butuh berapa duit bang? Jangan salah. Ki Bamantara itu tidak butuh duit, asal kau menurut saja apa katanya. Abe tersenyum. Dia seperti menemukan titik terang. Setelah menguasai ilmu begal, dia berjanji akan menikahi Mirna dan juga membalaskan dendam pada orang yang telah membunuh Iwan. Sebelum Abe pergi, Ali menulis dengan lengkap alamat desa Balangandang di atas kertas, lalu menyerahkannya pada Abe. Keesokan paginya, Abe pun berangkat sendiri dari rumah menyeberang ke Pulau Jawa. Dari pelabuhan, dia harus naik kereta dan berkali-kali naik angkot. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, dia pun akhirnya tiba di pertigaan jalan desa Balangandang. Kata orang-orang yang dia tanyai di jalan, desa Balangandang sudah lama tidak berpenghuni. Jalan kecil menuju ke desa itu juga tertutup rumput liar. Sopir angkot menunjuk ke arah semak belukar saat Abe diturunkan. Nah itu mas, jalannya lurus ke arah sana. Abe terlihat bingung, yang ia lihat hanyalah semak-semak. Jalannya memang tertutup rumput, soalnya udah lama gak ada yang kesana mas. Lagi pula berbahaya, angker banget, kata sopir angkot. Saya lagi ada tugas pak, gak apa-apa, nanti saya akan telusuri jalan ini pelan-pelan, timbal Abe padanya. Ya sudah, hati-hati ya mas. Sopir angkot memasang wajah kesal. Dia tahu kalau ada orang yang datang ke desa Balangandang pasti ada maunya, entah itu pesugihan atau urusan gaib lainnya. Angkot itu pun pergi perlahan meninggalkan Abe. Tidak banyak barang yang Abe bawa, hanya beberapa pakaian yang dia masukkan ke dalam tas gendongnya, juga sebuah golok yang dibungkus dengan kertas koran. Abe mengenakan sepatu gunung sehingga dia bisa menembus semak belukar yang tumbuh di sepanjang jalan itu. Hari sudah semakin malam. Abe harus segera sampai ke desa Balangandang. Medan yang dia tempuh semakin sulit lantaran rumputnya semakin tinggi-tinggi. Dia sampai harus mengeluarkan golok untuk menebas rumput itu. Saat Abe sedang susah payah menebas rerumputan, tiba-tiba muncul seorang di balik rumput itu. Jelas saja Abe terkejut. Lelaki itu tidak mengenakan baju. Dia hanya mengenakan celana lepis yang sudah sangat kotor. Kedua kakinya bahkan juga nyeker. Kau Abe? Tanya lelaki itu. Tatapannya kabur seperti orang buta. Abe pun mengangguk. Aku Gilang. Mari ku antar. Ki Bamantara sudah menunggumu. Abe heran. Dari mana Ki Bamantara bisa tahu kalau dirinya akan datang ke situ? Tanpa banyak tanya lagi, Abe pun mengikuti langkah Gilang dari belakang. Gilang menyibakkan rumput yang menghalangi jalannya, sementara Abe sesekali menebas rumput itu. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah tugu bekas gapura desa Balangandang. Hari sudah gelap sehingga Abe harus menyalakan cahaya senternya. Rumput di jalanan desa itu kini hanya setinggi betis. Abe tidak perlu lagi menebaskan goloknya. Ternyata benar apa yang dikatakan Ali. Desa ini tidak berpenghuni. Banyak pondasi-pondasi tua bekas rumah yang ambruk. Bahkan ada yang dindingnya masih berdiri tegak, terbengkalai dijalari rumput liar. Abe menyorotkan senternya ke sekeliling. Dia yakin kalau dulunya desa ini sangatlah ramai penduduk. Gilang terus berjalan ke arah pantai tanpa berbicara apapun lagi. Tatapannya pun tetap kosong. Dia seperti boneka yang sedang dikendalikan sesuatu. Semakin lama semakin terdengar suara debur ombak dari kejauhan. Abe pun berhenti sejenak. Itu pantai ya? Abe meruncingkan telinganya dengan telapak tangan. Gilang tidak menoleh, juga tidak menjawab. Dia malah terus melangkah lurus ke depan. Tanpa menunggu jawaban Gilang, Abe pun bergegas jalan kembali. Sebelum masuk ke pantai, Gilang berbelok ke arah kanan memasuki jalan setapak ke hutan. Dan tidak jauh dari sana, akhirnya Abe melihat sebuah rumah gubuk yang atapnya terbuat dari rumbia. Di depan rumah itu ditancapkan dua obor yang menyala dengan tenang. Ada seekor anjing liar yang sedang tertidur tidak jauh dari sana. Anjing itu terbangun saat mendengar seseorang yang datang, lalu menguik pergi ketakutan. Dan setibanya di halaman rumah, Gilang berhenti. Seorang kemudian terdengar membukakan pintu. Itu Ki Bamantara.
Dia tersenyum ke arah Abe. Seperti biasa, Ki Bamantara mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Rambutnya sudah putih semua, tapi giginya masih sangat lengkap. Masuklah nak, Kata Ki Bamantara dengan ramah. Abe sempat menoleh ke arah Gilang. biarkan dia di luar. Gilang memang suka tidur di sana. Kata Ki Bamantara. Gilang pun duduk di atas tanah sambil memegangi kedua jempol kakinya. Kepalanya mendongak ke langit memandangi bulan. Tubuhnya dia goyangkan perlahan seperti sedang bernyanyi di dalam hati. Abi bingung, apakah si Gilang ini sudah gila? Aki tahu dari mana kalau aku akan datang ke Balangandang? Ki Bamantara malah tertawa. Mereka duduk di atas kursi kayu yang reot. Setiap bulan di hari yang sama, aku memang sering kedatangan tamu dari luar. Kata Ki Bamantara. Abe mengangguk, kedua matanya memperhatikan sekeliling. Walau rumah Ki Bamantara itu gubuk, tapi di dalamnya cukup besar. Ada 3 kamar dan 1 dapur. Hanya saja rumah itu masih beralaskan tanah, membuat Abe harus tetap menggunakan sepatunya. Dari dapur muncul Ngartasi membawa guci kecil yang berisi air minum dan 2 gelas yang terbuat dari potongan bambu. Dia adalah istriku, namanya Ngartasi. Ki Bamantara menyentuh bahu istrinya. Ngartasi mengenakan baju kebaya, rambutnya berwarna hitam, berselang putih. Walau sudah tua, tapi ia tetap terlihat bugar. Silakan diminum. Tawar Ngartasi tersenyum ke arah Abe. Iya, terima kasih Nek. Timpal Abe. Jadi begini Ki, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin belajar ilmu begal. Kata teman saya, Bang Ali, katanya dia dulu pernah belajar ilmu itu pada Ki Bamantara. Dengan sopan Abe menyampaikan maksud dan tujuannya. Wah, Ali, aku ingat. Memang banyak orang yang mau belajar ilmu itu, tapi sedikit sekali yang berhasil meraihnya. Apakah syaratnya berat Ki? Abe terkejut lantaran Ali tidak bercerita tentang syarat yang harus dipenuhi. Tergantung orang yang menjalankannya. Bisa terasa berat, bisa juga terasa menjadi mudah. Jawab Ki Bamantara sembari melinting tembakau lalu menyalakannya. Memangnya syaratnya apa Ki? Nanti satu persatu akan aku kasih tahu. Yang jelas ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Malam ini kamu istirahat saja dulu. Tapi bagaimana kalau saya gagal memenuhi syarat itu Ki? Mati. Resikonya adalah mati. Jawab Ki Bamantara sambil mengepulkan asap rokoknya. Bagi Abe, apalah arti sebuah resiko? Dia seorang begal yang sudah bisa mempertaruhkan nyawanya demi uang. Sekarang demi wanita, dia akan mempertaruhkan apapun. Bahkan kalau ada yang lebih berharga dari nyawa, pasti dia akan pertaruhkan. Namun tiba-tiba terdengar suara lenguh seorang lelaki dari luar. Abe tahu itu adalah suara Gilang. Buru-buru Abe mengintipnya dari celah jendela. Dia pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gilang sedang berkelahi dengan seorang lelaki entah siapa. Mereka seperti harimau liar yang bertarung satu sama lain, berguling-guling di atas tanah. Wajah Gilang sudah berdarah, sedangkan lawannya terlihat belum terluka sama sekali. Gilang berteriak saat lawannya menggigit telinga Gilang sampai berdarah. Abe bergegas keluar bermaksud menolong Gilang, tapi Ki Bamantara melarangnya. Biarkan saja, mereka memang sering bertengkar. Ki Bamantara menghadang Abe dengan tangan kanannya. Ngartasi, Panggil Ki Bamantara dengan nada halus. Yang dipanggil sudah mengerti. Ngartasi membawa sebaskom nasi basi lalu berjalan keluar rumah. Dia menaburkan nasi basi itu di hadapan 2 lelaki yang sedang berkelahi. Mereka kemudian berebut memakan nasi itu seperti seekor bebek. Abe menelan ludahnya sendiri. Ada yang aneh di sini. Abe pun menyadari hal itu. itu yang lagi makan namanya Gilang. Dan satu lagi yang suka ngajak berantem itu namanya Satria. Kata Ki Bamantara menunjuk ke arah jendela. Di sela jarinya ada rokok lintingan yang menyala. Mereka sudah gila ya Ki? Tidak, memang sifat mereka seperti itu. Kadang baik dan juga kadang liar. Abe pun hanya mengangguk. Ya sudah, kamu mending istirahat dulu.
Ngartasi, tolong tunjukkan kamar buat tamu kita ini. Ngartasi pun mengiyakan. Abe kemudian mengikuti Ngartasi dari belakang. Ditunjukkannya sebuah kamar yang dekat dengan pintu dapur. Abe memandangi setiap penjuru ruangan itu. Lantainya masih tanah, tidak ada perabotan apapun kecuali sebuah ranjang kayu beralaskan tikar daun pandan. Ini kamarmu, kata Ngartasi. Oh, iya Nek. Terima kasih banyak ya Nek. Abe pun mengambil tasnya lalu masuk ke dalam kamar itu. Setelah membuka sepatu, dia membaringkan badan di atas tikar pandan itu. Namun baru saja Abe memejamkan mata, terdengar suara anak kecil di ruang tamu. Abe bangkit dan mengintip dari lubang dinding bilik. Di luar, terlihat Ngartasi sedang mengais anak perempuan yang umurnya sekitar 6 tahunan. Aneh sekali, padahal dari tadi Abe tidak melihat anak itu. Mungkin saja tadi anaknya sedang tidur, pikir Abe kala itu. Abe kembali ke tempat tidurnya. Selang beberapa menit akhirnya dia bisa tidur dengan pulas. Sementara di ruang tamu, Ki Bamantara dan istrinya masih bermain dengan melati. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Lain halnya dengan pemandangan aneh di luar sana. Gilang dan Satria kembali berkelahi satu sama lain. Mereka benar-benar seperti binatang. Singkat waktu, entah jam berapa, Abe tergagap bangun. Dia mendengar suara gaduh di luar rumah. Abe mencoba untuk tidak memperdulikan dan tidur kembali. Tapi suara itu sekarang bercampur dengan teriakan orang minta tolong. Abe bangkit, dia diam sesaat sambil memastikan lagi kalau yang barusan itu benar-benar suara orang meminta tolong. Dan suaranya itu sangat parau seperti tertahan. Abe pun buru-buru keluar kamar. Dia mengintip dari balik jendela dengan hati-hati. Di luar sana Satria sedang menggigit leher Gilang sampai darahnya memuncrat. Gilang menggapai-gapai ke arah rumah Ki Bamantara. Dia meminta tolong. Sontak saja, segera Abe langsung mengetuk pintu kamar si pemilik rumah itu dan memanggil namanya. Ada apa? Ki Bamantara malah muncul dari dapur. Ki, itu di luar Gilang mau tewas digigit temannya Ki. Ki Bamantara malah santai saja, dia lagi-lagi menghisap rokok lintingan. Kamu jangan khawatir dan jangan repot-repot mengurusi mereka. Ki Bamantara melangkah mendekati jendela. Abe mengikuti dari belakang. Di luar, Gilang sudah terkapar tewas. Lehernya acak-acakan digerogoti Satria. Dia tewas Ki. Ki Bamantara tidak menjawab, dia malah balik badan. Sudah, kamu tidur lagi saja. Tapi Ki, aku bilang tidur. Ki Bamantara membentak dengan suara yang berbeda. Itu seperti suara puluhan orang dalam satu tubuh. Lalu terdengar cekikikan kuntilanak dari dalam kamar Ki Bamantara. Abe terkejut. Kali ini dia tidak berani melawan dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Sebisa mungkin Abe memejamkan matanya untuk kembali tidur. Singkat waktu, keesokan paginya, Abe dibangunkan Ngartasi. Sarapan sudah siap, ada sepiring nasi goreng dan rebus singkong di atas mejanya. Abe menanyakan toilet, Ngartasi pun menunjuk ke arah dapur. Di sana, nanti ada pintu, kamu masuk saja. Dan setelah keluar dari toilet, Abe baru ingat kalau semalam ada yang tewas di depan rumah Ki Bamantara. Segera dia menengoknya ke halaman rumah. Di sana Gilang dan Satria sedang duduk di atas tanah sambil memandangi rumah Ki Bamantara. Leher Gilang terluka parah, tapi anehnya dia masih bisa bertahan hidup. Ngartasi keluar, dia pun membawa sebaskom nasi basi, menaburkannya ke hadapan Gilang dan Satria. Dan dengan lahap mereka makan sambil sesekali berebut butiran nasi itu. Pagi pertama di Balangandang, Abe sarapan bersama keluarga Ki Bamantara. Dan setelah selesai, Ki Bamantara menyuruh Abe untuk bersiap. Dia akan menjalani syarat pertama untuk mendapatkan ilmu begalnya. Kau harus ditanam seleher di pinggir pantai ini. Abe menyeringai senang karena syarat pertama terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi, janganlah berteriak. Baik Ki, kalau boleh tahu berapa lama saya harus ditanam? Sehari semalam. Hal itu tidak masalah bagi Abe, dia siap melakukannya. Sementara di tempat lain, rumah Abe disergap oleh komplotan polisi yang dipimpin oleh AKBP Ferdi.
Mereka berhasil menemukan lokasi rumah Abe, tapi sayangnya orang yang mereka cari tidak ada di rumah. Ada 3 motor bodong hasil begal di rumah Abe. Polisi menyitanya. Orang tua Abe pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Bagaimana ini, Pak? Tanya salah seorang polisi yang berpakaian lengkap layaknya tim anti teror. Kita terus cari dan tangkap Abe, jawab AKBP Ferdi. Matanya tajam, dia benar-benar ingin membasmi pembegalan sampai ke akar-akarnya. Kembali ke tempat si Abe. Malam merangkak naik. Ombak laut sesekali membasahi rambut Abe. Dia dikubur seleher di pinggir pantai. Kedua matanya tertutup. Dia ingin fokus dan tidak mau terusik oleh apapun. Di sekeliling Abe ada banyak ceker ayam busuk yang sengaja diletakkan di sana sebagai salah satu syarat. Sebelum dikubur, Abe melucuti semua pakaiannya. Ki Bamantara juga memandikannya terlebih dahulu di pantai Keramat. Syarat pertama ini terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi pada Abe, dia dilarang untuk berteriak. Tengah malam, bulan mengambang sempurna di langit. Cahayanya menyinari Abe yang sedang konsentrasi di pinggir pantai. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Abe menyadari itu. Pelan-pelan dia membuka matanya. Seorang lelaki yang hanya mengenakan celana dalam menghampiri Abe. Abe tahu siapa lelaki itu. Dia Satria yang kemarin malam berkelahi dengan Gilang. Lelaki itu mengeluarkan liur. Napasnya terdengar jelas seperti napas hewan. Abe menelan ludahnya sendiri. Dia merasa tegang. Bagaimana tidak, dia sudah melihat jelas keganasan Satria semalam dan sekarang lelaki itu malah mendekatinya. Satria jongkok di depan kepala Abe. Air liurnya menetes ke atas kepala Abe. Kedua telinga Abe disentuhnya perlahan. Satria juga memandangi telinga kanan Abe. Wajah Abe mulai ketakutan, tapi dia tidak boleh berteriak. Tanpa diduga-duga, Satria menggigit telinga kanan Abe sampai berdarah. Abe hanya memejamkan matanya, wajahnya merah, suaranya tertahan. Dia menggoyangkan kepalanya mencoba untuk menyingkirkan Satria. Namun lelaki itu tidak mau pergi, dia malah semakin kuat menggigit daun telinga Abe. Air mata Abe mulai keluar saking sakitnya, namun ia tetap menahan keinginannya untuk berteriak. Akhirnya telinga kanan Abe pun telah putus, wajahnya merah semua. Dia melihat ke arah Satria yang sedang lahap mengunyah telinga kanannya. Setelah menelan daun telinga Abe, lelaki itu pergi dari hadapan Abe sambil melolong seperti seekor anjing. Abe masih mengerutkan wajahnya, menahan rasa sakit. Darah mengucur dari telinga kanannya. Penderitaan Abe semakin bertambah saat ombak laut membasahi lukanya, membuat dirinya menjadi semakin perih saja. Singkat cerita, keesokan harinya, Abe masih bertahan di pantai sambil memejamkan mata. Dia tidak tidur, melainkan sedang berkonsentrasi. Luka di telinga sudah tidak terasa. Pikirannya hanya tertuju pada ilmu begal dan seorang perempuan idamannya. Dia yakin pasti bisa menguasai ilmu begal itu. Bagus, ucap Ki Bamantara yang berdiri di hadapan kepala Abe. Perlahan Abe mendongak ke atas. Syarat yang pertama sudah kamu lalui, ucap Ki Bamantara jongkok di hadapan Abe. Dia menyentuh telinga kanan yang buntung itu. Seketika saja daun telinga Abe utuh kembali. Dia membantu Abe untuk keluar dari dalam pasir. Terima kasih Ki. Abe tertunduk. Dia senang daun telinganya kembali menjadi normal. Ikutlah denganku. Ki Bamantara berjalan menuju sebuah gua di pinggir pantai sambil sesekali menghisap rokok lintingannya. Abe mengikuti dari belakang dengan keadaan telanjang bulat. Mereka tiba di sebuah gua, dan di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba yang menjuntai, menandakan kalau gua itu sudah lama tidak terjamah manusia. Masuklah, perintah Ki Bamantara menunjuk ke lubang gua. Abe menurut saja. Dia menyingkirkan sarang laba-laba yang menghalangi jalannya. Setelah beberapa di dalam gua, Abe menanyakan apa yang harus dia lakukan. Ki Bamantara mengambil sebuah tombak yang tergeletak di dekat mulut gua itu. Dia lalu melemparkan tombak itu ke arah Abe. Apa ini Ki? Abe heran. Di dalam ada harimau dan tugasmu bunuhlah harimau itu, ucap Ki Bamantara menghisap kembali rokok lintingannya.
Jelas saja Abe terkejut mendengar perkataan gurunya. Bagaimana mungkin dia harus melawan seekor harimau di dalam gua itu? Tapi Ki, Sudah kubilang, taruhannya adalah nyawa. potong Ki Bamantara. Dia tertawa sambil beranjak meninggalkan si Abe. Dari dalam gua terdengar raungan harimau mendekat perlahan. Jantung Abe berdetak cepat. Dia bahkan dapat mendengar suara detak jantungnya sendiri. Ragu-ragu Abe meraih tombak yang tergeletak tidak jauh dari hadapannya. Nampaklah harimau jantan yang ukurannya cukup besar muncul dari balik kegelapan gua. Sorot matanya tajam menatap Abe. Mulutnya menyeringai ganas menampakkan gigi taringnya yang tajam dan besar. Pelan-pelan harimau itu semakin mendekat pada Abe yang bersiaga memegang tombak sambil melangkah mundur. Tidak ada jalan lain bagi Abe. Dia harus melawan harimau itu. Harimau kemudian melompat ke arah Abe. Kukunya yang tajam mencengkeram tubuh lelaki itu. Cakarnya berhasil melukai dada Abe. Untung saja dia masih bisa lepas dari cengkeraman harimau itu. Namun Abe semakin terpojok. Tidak ada lagi celah untuk bergerak. Dia mengarahkan moncong tombak ke wajah harimau. Dan sebelum harimau berhasil mencengkeram kembali tubuhnya, sebuah tombak berhasil Abe tancapkan di leher hewan tersebut. Harimau tersebut tergolek dan perlahan kemudian mati. Napas Abe terengah-engah. Luka di bagian dadanya sangatlah cukup parah. Kau hebat. Ucap Ki Bamantara yang kembali muncul di mulut gua. Dia melangkah mendekat lalu mengusap dada Abe. Dan ajaibnya luka itu pun kembali sembuh. Lalu apa syarat yang satu lagi Ki? Melawan Satria. Satria pun tiba-tiba muncul dari belakang Ki Bamantara. Ia menyeringai mengerikan. Air liurnya belepotan seolah ingin segera menghabisi Abe. Bukannya takut, Abe juga malah tersenyum tipis. Kebetulan sekali kalau harus berkelahi dengan Satria, sebab Abe menyimpan dendam kepada lelaki itu. Semalam Satria sudah menyiksanya, kini giliran Abe yang akan menghabisinya. Ki Bamantara membawa mereka kembali ke pantai. Di sana ada sebuah garis melingkar di atas pasir sebagai penanda area bertarung. Ki Bamantara duduk bersila di pinggir garis. Dia menyalakan rokok lintingannya. Abe berdiri di dalam lingkaran. Begitupun dengan Satria. Mereka menunggu aba-aba dari Ki Bamantara untuk bertarung. Ingat, harus ada salah satu dari kalian yang mati di pertarungan ini, kata Ki Bamantara. Dia tersenyum. Abe hanya mengangguk. Silakan kalian mulai pertarungannya. Tanpa ancang-ancang, Satria langsung menubruk tubuh Abe. Mereka terguling di atas pasir. Satria menduduki tubuh Abe. Bertubi-tubi Satria melayangkan pukulan ke wajah Abe. Dalam posisi seperti itu, Abe masih mencoba untuk bertahan. Dia berusaha lepas dari kuncian Satria. Bangsat, teriak Abe. Satria mencoba menggigit kembali kuping kanannya. Dengkul Abe pun berhasil menendang kemaluan Satria. Dan itu membuat cengkeramannya menjadi kendor. Abe pun berhasil bangkit. Sebuah tendangan menghantam kepala Satria. Dia terjengkang beberapa langkah ke belakang. Satria sekarang dalam posisi tertelungkup. Abe naik ke punggung lelaki itu, lalu mengejar kepalanya dari belakang. Satria berusaha melindungi kepalanya dari hantaman Abe. Leher Satria lalu dicekik dari belakang menggunakan pergelangan tangan Abe. Abe berusaha mematahkan leher lawannya itu. Sayangnya, cekikan itu terlalu lemah. Satria berhasil melepaskan diri. Kali ini mereka sama-sama bangkit. Keduanya pun bertarung dengan saling melayangkan tinju ke wajah. Abe dan Satria sudah bonyok, tapi salah satu dari mereka harus ada yang mati. Dengan sisa tenaga yang ada, Satria menubruk kembali tubuh Abe. Dia berhasil menjatuhkannya ke pasir. Dan kali ini, Satria berusaha untuk mencongkel mata lawannya. Abe berusaha menghindar, namun telunjuk Satria berhasil mencolok mata kanan si Abe. Jelas, Abe berteriak kesakitan. Dia mengamuk membuat tubuh Satria terpental. Giliran Abe yang berada di atas perut lawannya itu. Dia juga mengincar bola mata Satria dan berhasil menusukkannya berkali-kali dengan jempolnya. Darah mengucur, kedua mata Satria pun menjadi buta. Abe tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh cipratan darah. Dijenggutnya rambut Satria. Sekali lagi Abe mencoba mematahkan leher lawannya. Kali ini Abe berhasil. Bunyi tulang leher yang patah terdengar jelas di antara suara deru ombak.
Satria telah tersungkur tewas di atas pasir. Abe yang masih bertelanjang menyekat darah di dahinya, dadanya turun naik. Dia memperhatikan Satria yang tewas di hadapannya. Ki Bamantara lalu bangkit, rokoknya sudah habis. Abe menoleh ke arah gurunya. Kau sudah berhasil menguasai ilmu begal. Sekarang pulanglah sebelum menjelang malam. Kalau sampai malam kau masih ada di desa Balangandang, kamu tidak akan selamat, ucap Ki Bamantara. Bagaimana aku tahu kalau aku sudah menguasai ilmu itu, Ki? Ki Bamantara mendekat. Dia mengeluarkan sebuah pisau dari kantongnya lalu menusukkannya ke perut si Abe. Ajaibnya pisau itu malah menjadi patah. Tubuh Abe tidak terluka sedikit pun. Silakan coba lari, suruh Ki Bamantara. Dan sungguh hebatnya, kini Abe bisa berlari dengan sangat cepat. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Butiran pasir berhamburan saat tubuh Abe melintas. Dia pun kembali ke hadapan Ki Bamantara, lalu berlutut di hadapan gurunya. Terima kasih, Ki. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Aki, ucap Abe dengan kepala menunduk. Namun Abe tidak mendengar apapun. Dia menengadahkan kepalanya. Ki Bamantara sudah menghilang entah kemana. Abe pun bangkit. Ia harus pergi sebelum malam tiba. Singkatnya, Abe berhasil keluar dari desa Balangandang. Sebelum kembali ke Lampung, dia mencuri pakaian yang dijemur di salah satu halaman rumah warga dekat pelabuhan. Dia juga membegal beberapa orang dan merampas uangnya untuk ongkos pulang. Singkat cerita, malang betul nasibnya si Abe. Setibanya di Lampung, sebelum dia merampok kerbau untuk memenuhi syarat yang diminta oleh Mirna, dia malah mendengar kabar kalau Mirna sudah dinikahi oleh lelaki lain. Bangsat, Abe pun berdecak kesal. Jadi apa rencana kau, Be? Tanya Lala. Aku mau bunuh mereka. Be, sudah gila kau. Mereka masih warga desa kita. Aku tidak peduli, jelas Abe yang sudah kecewa. Malam itu, mereka duduk di beranda rumah Abe. Namun tiba-tiba terdengar suara letupan pistol. Ternyata rumah Abe kembali dikepung oleh polisi. Abe, letakkan kedua tangan kau di belakang kepala dan segera tiarap. Lala sudah tiarap duluan, tapi Abe malah tersenyum tipis. Dia menghampiri komplotan polisi itu. AKBP Ferdi melepaskan timah panas ke arah kaki kanan si Abe. Sayangnya, peluru itu tidak mempan sama sekali. Semua anggota polisi terkejut. Mereka mundur satu langkah saat Abe mendekat. Sudah kuduga, desis si Ferdi. Ferdi kemudian mengeluarkan jimat dari dompetnya. Di dalam jimat itu ada butiran peluru berwarna emas. Dia memasukkan peluru itu ke dalam pistolnya, lalu kembali membidik Abe. Kali ini dia langsung membidik dada kiri Abe. Peluru itu ternyata berhasil melukai Abe. Sayangnya bidikan itu melenceng beberapa senti dari target. Ferdi tidak berhasil menembak jantung si Abe. Ferdi kemudian meneriaki pasukan yang lain untuk mengambil sebuah jaring. Kemudian salah seorang dari anggotanya membawa tembakan jaring dan mengarahkannya pada Abe. Sayangnya ketika jaring itu ditembakkan, Abe berhasil lari. Tubuhnya tidak terlihat lagi. Dia kabur ke arah perkebunan karet. Dan tidak terasa saking kencangnya berlari, dia tiba di sebuah gua yang lubangnya tertutup batu. Abe melihat ada sedikit celah untuk masuk ke dalam gua itu. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil masuk ke dalam gua. Dia ingin bersembunyi dari kejaran para polisi itu. Dan kala itu, Abe merasa heran kenapa masih ada peluru yang berhasil menembus dadanya. Napas Abe terengah-engah. Di dalam gua itu, dia tidak bisa melihat apapun. Tidak ada cahaya di sana. Namun tiba-tiba, Abe mendengar suara seorang perempuan melantunkan sebuah tembang. Suara itu terdengar lirih, namun begitu jelas. Ojok tangi nggonmu kule awas jongetoro aku lagi bang wingo
Satya sebarang wajo layu sepe. Abe tidak mengerti apa yang dinyanyikan perempuan itu. "Woi, ada orang di sini?" tanya Abe sambil memegangi dadanya yang terluka. Dan tidak lama kemudian, ada sesuatu yang mencengkeram lehernya. Abe berteriak kesakitan. Dia seperti sedang disiksa oleh seseorang. Entah apa yang terjadi dengannya. Yang jelas dari celah lubang gua mengalir darah kental lalu menggelinding 2 bola mata. Teriakan Abe tidak terdengar lagi. Sesaat kemudian malah muncul suara tawa seorang perempuan di dalam gua itu. Suara itu melengking dan jelas sekali. Itu adalah suara Nurima. Dan kini dendam Nurima kepada pembunuh suaminya telah terbalaskan. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Cerita kali ini ditulis oleh Bang Esot. Bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.